Baik, kita mulai kuliah kita siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini seperti biasa kita dapat bertemu kembali mengikuti perkuliahan, yaitu mata kuliah fisiologi ternak ya, yang sudah masuk kepada pertemuan ke-14. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk kuliah siang ini itu kita membahas tentang osmoregulasi, yang materinya itu sudah saya bagikan ya di Classroom. Silakan nanti di download dan dibaca kembali. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya? Baik, materi hari ini itu tentang osmoregulasi. Ini materi ke-14. Nanti ada lagi materi ke-15 itu tentang termoregulasi. Nah, itu apa itu kan? Ada osmoregulasi, ada termoregulasi. Nah, yang hari ini kita akan bahas tentang osmoregulasi. Ya, ini capaian pembelajaran atau yang diharapkan itu setidaknya itu mahasiswa mengetahui apa itu osmoregulasi, definisinya, kemudian bagaimana osmoregulasi tadi perannya atau fungsinya pada ternak atau pada hewan, dan juga terhadap lingkungan tempat tinggal ternak. Nah, ini nanti sebelum kita membahas tentang osmoregulasi, itu sebenarnya di dalam mekanisme tubuh itu ada namanya kan mekanisme homeostasis. Mekanisme homeostasis ini adalah mekanisme yang terjadi di dalam tubuh sebagai respon terhadap adanya kondisi di luar tubuh. Misalnya respon terhadap panas, maka tubuh kita akan melakukan apa? Apakah itu mengeluarkan keringat? Nah, itu namanya homeostasis. Nah, pada homeostasis ini sebagai bentuk responnya ada yang namanya osmoregulasi dan ada namanya termoregulasi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah osmoregulasi. Osmostasis ini yang di slide pertama tadi. Sekarang masih ada yang bergabung. Homeostasis ini mekanisme itu tentang osmoregulasi, ada kelenjar endokrin atau endokrin regulasi ya. Endokrin regulasinya atau regulasi endokrin ini berkaitan dengan kelenjar endokrin. Kalau kita bicara kelenjar endokrin berarti kita akan membahas tentang hormon ya, karena memang kelenjar endokrin ini adalah kelenjar yang produksi hormon. Ada namanya regulasi termal, ada namanya respon imun. Ini semuanya proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungannya, atau suatu proses pengaturan tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini artinya konsentrasi zat terlarut dan kadar air ya. Nah, kita masuk tentang osmoregulasi ini. Kenapa osmoregulasi ini bisa terjadi di dalam tubuh ternak atau juga manusia? Nah, alasan pertamanya itu adalah karena memang komponen utama penyusun tubuh hewan itu adalah air, yang jumlahnya itu 60 sampai 90% dari berat tubuh hewan. Kemudian air ini tersebar dalam berbagai bagian tubuh, yaitu di dalam sel, entah itu ada namanya cairan intraseluler, dan ada yang di luar sel, yaitu cairan ekstraseluler. Nah, kemudian juga dalam cairan ekstraseluler ini
melarutkan berbagai macam zat, entah itu ion-ion, sari makanan, sisa obat, hormon, zat sisa metabolisme, dan lain-lain. Konsentrasi setiap jenis zat dalam cairan tubuh itu dapat berubah setiap saat. Jadi ini pengertian lain osmoregulasi ini adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada dalam tubuh hewan. Osmoregulasi dapat juga didefinisikan sebagai proses homeostasis untuk menjaga agar cairan tubuh selalu berada dalam keadaan stabil. Ya, ini osmoregulasi ini berkaitan dengan osmosis. Kalau kalian pernah dengar, itu ada istilah osmosis, yaitu perpindahan cairan atau larutan ya, dari konsentrasi rendah ke tinggi yang berkenaan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, osmoregulasi ini berasal dari dua kata, ada osmo dan regulasi. Osmo ini berarti konsentrasi, kemudian regulasi berarti aturan. Ya, osmoregulasi ini adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Proses mengatur konsentrasi cairan tubuh ya, dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Jadi memang sangat banyak pengertian osmoregulasi ini ya. Setelah nanti kalian pilih yang mana yang menurut kalian gampang untuk diingat atau yang bisa kalian pahami. Ya, mungkin cari saja pengertian-pengertian lebih sederhana yang bisa dipahami itu dan bisa dijelaskan. Osmoregulasi ini ada dua jenis. Jenis utamanya itu ada yang namanya osmokonformer dan yang kedua ada osmoregulator. Osmokonformer adalah organisme yang mencoba mencocokkan osmolaritas tubuh dengan lingkungannya. Dengan kata lain, organisme mempertahankan atau menyamakan tekanan tubuhnya dengan lingkungan luarnya. Ya, artinya ada tekanan dari luar tubuh dan ada tekanan cairan di dalam tubuh. Nah, di osmokonformer ini dia hewan-hewan yang mampu menyamakan atau menyeimbangkan tekanan dalam tubuhnya, cairan dalam tubuh dengan tekanan yang ada di luar tubuh. Contohnya itu ikan air tawar ya kan, di luar tubuhnya kan air juga, dalam tubuhnya air. Ya, dan juga ikan air laut ya. Iya, artinya ini ikan ya. Baik itu di air tawar ataupun di air laut, ada upaya dari ikan itu untuk menyamakan konsentrasi cairan tubuh dengan konsentrasi air yang ada di sekitar tubuh dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa berenang dan bergerak lebih dalam itu. Contohnya kalau kita itu, kenapa kalau kita di dalam air itu kan kalau di dasar air itu kalau kita berdiri itu kan susah, itu lebih cenderung untuk mengapung ya, mengambang. Kenapa? Karena memang tekanan dari luar tubuh itu lebih besar dari dalam tubuh, misalnya tekanan cairannya, tekanan airnya. Nah, ikan ini memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan tekanan tersebut, itu menyebabkan ikan tadi bisa bergerak leluasa di dalam air. Kemudian jenis kedua ada namanya osmoregulator. Osmoregulator ini adalah organisme yang secara aktif mengatur tekanan tanpa ada pengaruh penyesuaian dari luar. Contohnya vertebrata dan termasuk manusia. Ya, organisme yang secara aktif mengatur tekanan tanpa ada pengaruh penyesuaian dari luar. Ya, pada tubuh manusia itu disebut dengan osmoregulator ya, karena memang mekanisme itu diatur oleh proses homeostasi tubuh yang itu sebenarnya tidak begitu terpengaruh oleh kondisi luar tubuh. Kemudian ada lagi pengertian lain, ini banyak sekali pengertian osmoregulasi ini. Ada juga yang mengatakan osmoregulasi ini adalah proses di mana hewan mengontrol keseimbangan konsentrasi cairan dalam tubuh ya, aliran masuk dan keluar air dan elektrolit dalam tubuh. Ya, mengontrol cairan ini bisa saja itu salah satu bentuknya berkeringat, itu mengontrol cairan ya, membuang air kecil, dan juga kondisi rasa haus ya, itu karena adanya proses-proses osmoregulasi. Agar dapat bertahan hidup, hewan harus melakukan keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuhnya. Jadi memang osmoregulasi ini ada pengertian lebih sederhana lagi. Osmoregulasi adalah mekanisme pengaturan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. Nah, ini juga berkaitan kenapa
kita itu dianjurkan itu minum air dalam jumlah yang cukup ya. Ada yang mengatakan 1,5 liter sehari, ada yang mengatakan 2 liter sehari. Ya tujuannya itu untuk keseimbangan jumlah air dalam tubuh, agar zat-zat makanan yang kita makan itu bisa terlarut. Kenapa bisa terlarut? Karena memang yang melarutkan itu hanya bisa air, tidak bisa zat lain kan. Kalau zat lain itu tidak bisa melarutkan. Yang bisa melarutkan itu adalah air. Sehingga zat-zat makanan itu bisa terlarut, itu akan memudahkan diangkut ke seluruh tubuh. Nah, itu kenapa dianjurkan minum air dalam jumlah yang cukup. Ini juga berkaitan dengan energi ya. Kalau tekanan osmosis istilahnya atau osmoregulasi ini, dia proses pergerakannya itu karena jumlah airnya cukup, sehingga di tubuh tadi pergerakan itu tidak membutuhkan energi atau tidak membutuhkan energi dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika kurang minum air, yang terjadi adalah tubuh akan lebih banyak membutuhkan energi untuk mendistribusikan zat-zat makanan yang dimakan. Nah, apa fungsi osmoregulasi? Fungsi yang pertama itu membuang sisa maupun hasil samping metabolisme dari dalam tubuh makhluk hidup untuk menjaga ketidakseimbangan reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Ya, membuang sisa metabolisme itu ya entah itu bisa berupa buang air besar atau berupa buang air kecil ya. Nah, itu juga adanya proses osmoregulasi. Kemudian mencegah terhadap gangguan fungsi enzim dalam proses metabolisme dengan cara membuang zat-zat sisa atau hasil sampingan metabolisme yang bersifat racun. Ya, zat-zat sisa metabolisme ini kan akan mengendap di tubuh, maka untuk membuangnya itu butuh cairan yang bisa melarutkannya. Maka dengan cairan tadi, ketika minum air tadi, zat-zat sisa metabolisme tadi akan larut bersama air, itu yang akan dibuang bersama air tadi. Mempertahankan kestabilan rasio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh, terutama ion-ion Na, K, Mg, Ca, dan Fe. Ya, ini unsur-unsur tembaga ya. Nah, kita masuk tentang osmoregulasi pada hewan ruminansia. Sama ya, sapi perah itu juga memiliki kebutuhan air yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan 56-86% dari massa tubuhnya adalah air. Ya, itu ya, makhluk hidup itu rata-rata 60-90% itu massa tubuhnya terdiri dari air. Itu juga sapi perah ini ya, 56-86. Maka sapi perah harus mengontrol kadar airnya, terutama melalui pengontrolan produksi susu. Kenapa? Karena memang produksi susunya itu mengandung air itu sekitar 87%. Pemberian suplai air pada ruminansia, terutama sapi perah, haruslah diatur agar dapat sesuai dengan kondisi lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi regulasi cairan pada ruminansia itu tergolong ke dalam faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internalnya itu berupa ada pengaruh genetik, konsentrasi elektrolit, dan hormon. Ya, artinya kata faktor genetik ini berarti faktor keturunan, konsentrasi elektrolit berarti zat-zat makanan yang dimakan, unsur-unsur elektrolitnya, dan faktor hormon, produksi hormon. Jika produksi hormon meningkat, maka kebutuhan cairan tubuh akan meningkat juga. Faktor eksternal seperti suhu, arti kan kalau ya faktor eksternal berupa suhu ini juga berpengaruh ya, itu berpengaruh sangat nyata malah. Kalau suhu panas otomatis kan kita akan lebih banyak minum karena haus. Nah, itu faktor eksternal ya. Kita lanjutkan pada osmoregulasi pada hewan ruminansia. Secara umum sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi cairan dalam tubuh hewan ruminansia. Contohnya sapi perah, pada kadar penyerapan glukosa, protein, lemak, dan banyak lagi mikronutrisi itu akan mempengaruhi osmoregulasi tubuhnya. Osmoregulasi diatur pada organ-organ tertentu. Jadi ada memang organ-organ khusus yang mengatur osmoregulasi, yaitu ada ginjal, kelenjar mamae, kelenjar susu, kulit, paru-paru, dan hati. Yaitu kalau
Kenapa salah satunya banyak dianjurkan minum air, itu berkaitan juga dengan kulit ya. Kalau kurang minum air itu kulit akan kering, tapi kalau banyak minum air putih itu maka kulit akan segar atau akan cerah, akan bagus kulitnya ya. Kenapa? Karena itu tadi proses osmoregulasi, distribusi larut zat-zat yang terlarut tadi kan bisa didistribusikan dengan baik di dalam jaringan kulit. Secara sistematis organ-organ tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang tak terpisahkan. Masih osmoregulasi pada hewan ruminansia. Secara garis besar, glukosa mempengaruhi walaupun tidak signifikan terhadap produksi susu pada sapi perah. Tidak hanya glukosa, produksi susu juga dipengaruhi oleh hormon yang beredar di dalam arteri dan vena, serta jaringan lainnya pada tubuh sapi perah, seperti hormon pertumbuhan atau growth hormone dan katekolamin. Katekolamin ini mempengaruhi pengubahan asam amino menjadi protein. Ini apa ya, asam amino ya, yang bagian hormon. Jadi katekolamin ini hormon yang tugasnya itu adalah mengubah asam amino menjadi protein. Kalau asam amino diubah menjadi protein itu artinya mengurai. Kalau protein diubah menjadi asam amino itu berarti membentuk ya. Berarti katekolamin ini sama seperti enzim. Kalau enzim itu dia mengkatalisis, memecah. Kalau katekolamin ini hormonnya mengurai asam amino menjadi protein-protein. Oksidasi asam lemak serta melepas asam lemak dari jaringan adiposa. Nah, juga fungsinya selain dia mengubah asam amino menjadi protein dan juga mengoksidasi asam lemak menjadi serta melepaskannya dari jaringan adiposa, serta antagonis terhadap kerja hormon insulin. Antagonis itu berarti berlawanan dengan kerja insulinnya. Serta hormon tiroid yang mempengaruhi produksi susu sapi. Ya, ini ada pengaruh tadi ya, bahwa glukosa itu dia berpengaruh juga terhadap osmoregulasi tubuh. Ya, artinya itu akan mempengaruhi kondisi cairan tubuh, terutama juga produksi susu kan. Karena produksi susu ini juga unsurnya tadi kan 87% itu kan cairan atau air. Apa yang menjadi regulator utama dari osmoregulasi ini? Pengatur osmoregulasi tubuh itu yang paling utama itu adalah ginjal. Ginjal adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk osmoregulasi pada vertebrata. Ya, itu juga kata orang kan, kalau buang air kecil itu nggak boleh ditahan-tahan, katanya bisa merusak ginjal. Nah, ini berkaitan dengan osmoregulasi. Ya, supaya ginjal sehat itu memang dianjurkan memperbanyak minum air putih itu cukup. Minum air putih yang cukup ya. Itu 1,5 liter sehari. Kenapa? Karena ginjal ini dia fungsinya itu untuk osmoregulasi, mengatur cairan tubuh. Kalau cairan tubuh kurang terganggu, maka ginjal akan rusak. Air, asam amino dan glukosa diserap kembali oleh ginjal. Ini. Untuk menyerap kembali asam amino, glukosa itu dibutuhkan air. Karena apa? Karena air tadi yang bisa melarutkan unsur-unsur asam amino dan glukosa tadi, sehingga bisa diproses oleh ginjal. Ketika level air, kalau juga berkaitan dengan ginjal itu, kenapa kalau kurang minum air itu ada istilahnya batu ginjal ya kan? Ada pernah kalian dengar istilahnya batu ginjal atau kencing batu? Nah, itu adalah endapan-endapan, sisa-sisa metabolisme, zat-zat makanan ataupun residu-residu obat. Jadi kalau obat itu kan, kalau coba obat itu kalian hancurkan, pil itu kalian hancurkan dalam air, itu kan ada bubuk-bubuknya yang mengendap di bawah itu, yang bersisa. Di dalam tubuh kita itu dia seperti itu, obat-obatan itu dia serbu-serbu itu dia akan mengendap. Itulah kenapa obat-obatan itu sebenarnya dikonsumsi terus-menerus itu tidak bagus, karena ada residu namanya. Residu itu adalah serbu-serbu yang mengendap. Serbu-serbu yang mengendap itulah yang di dalam ginjal itu, kalau kita kurang minum air, sehingga dia tidak terlarut dengan baik, sehingga dia mengendap di ginjal, akhirnya menumpuk, mengeras, jadilah batu ginjal. Nah, itu ya. Jadi kaitannya kenapa ginjal ini menjadi
regulator itu dia mengatur proses mengatur cairan tubuh. Ketika level air dalam tubuh tinggi, ia melepaskan sejumlah besar urin hipotonik. Artinya ya kalau banyak minum air otomatis kan banyak buang air kecil ya. Ketika level air rendah, ia menahan air dan menghasilkan sejumlah kecil urin hipertonik. Ya itu kalau minum air sedikit, ya buang air kecilnya juga sedikit. Dengan demikian ginjal menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika kurang air, itu ginjal akan bekerja lebih ekstra lagi. Kenapa? Karena itu tadi air tadi akan membantu ginjal tadi untuk melarutkan sisa-sisa metabolisme itu, zat-zat sisa tubuh itu, entah itu residu, entah itu sisa-sisa metabolisme. Nah itu akan diserap kembali oleh ginjal. Maka untuk memudahkan penyerapannya itu butuh air. Maka kalau kurang air tidak terserap oleh ginjal, itu tadi dia akan mengendap, menumpuk lama-lama, mengeras, jadilah namanya batu ginjal. Ini beberapa contoh proses osmoregulasi di dalam tubuh. Gambar yang sebelah kiri ini jika konsentrasi air dalam darah rendah, artinya sedikit minum air, kurang minum air. Kalau yang sebelah kanan ini jika konsentrasi air dalam darah tinggi, artinya dia minum air cukup atau minum air yang banyak ya. Sehingga ya jelas outputnya itu kalau minum air banyak, tadi kan outputnya juga buang air kecil juga banyak kan. Kalau minum air sedikit, outputnya buang air kecil juga sedikit. Tapi ada proses lanjutannya sebelum itu, yaitu di mana ketika kita minum air yang jumlah banyak, itu otak akan produksi ADH itu sedikit, sehingga volume air rendah diserap ulang oleh ginjal. Karena tadi sudah terpenuhi kebutuhan airnya sudah terpenuhi, maka sisanya tentu dibuang kan. Kelebihannya kalau banyak minum air putih tadi, otak tadi juga itu memproduksi hormon itu juga jadinya lebih sedikit, produksi hormon enzim, contohnya ini ADH itu akan sedikit. Tapi kalau pada kurang minum air, itu otak akan memproduksi banyak ADH. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan dehidrasi, kerusakan sel. Itu kenapa sel kulit itu menjadi kering ya. Nah, inti dari osmoregulasi itu adalah osmosis. Osmosis itu yaitu pergerakan molekul air dari konsentrasi rendah, yaitu encer, menuju konsentrasi tinggi, pekat. Contohnya pergerakan air dari larutan gula 5% menuju larutan gula 15%. Pada kondisi tersebut, osmosis akan berhenti setelah kedua larutan mencapai konsentrasi yang sama, atau istilahnya isotonis, yaitu 10%. Prinsip dari osmosis, osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi atau lebih encer menuju cairan yang kandungan air lebih rendah, ya tadi lebih pekat. Jadi osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut. Kalau pelarut itu berarti air ya, yang melalui selaput semipermeabel. Selaput semipermeabel ini artinya membran sel atau dinding sel. Dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut misalnya air yang rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut misalnya air yang lebih tinggi, hipertonis. Jadi osmosis ini ada tiga, ada namanya hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Kalau hipertonis ini yaitu larutan yang konsentrasinya lebih tinggi dari larutan lain. Contohnya tadi larutan gula 15% misalnya. Kalau hipotonis ini larutan yang konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan larutan yang lain. Contohnya larutan gula 5%. Kalau isotonis ini itu larutan yang konsentrasinya sama dibandingkan larutan lain, atau seimbang artinya. Isotonis ini seimbang, kalau hipotonis ini rendah, hipertinggi ya. Kalau gambar ini contohnya ini perpindahan air dari awalnya kan ini nomor 1 ini diberi air sama gitu. Ini selaput membran semipermeabelnya.
Tapi air tadi akan bergerak dari konsentrasi yang ini, yang encer, kepada konsentrasi yang lebih tinggi ini. Ini terjadi karena itu tadi konsentrasi yang di sini lebih, yang kiri ini, yang kanan ini, gambar kanan ini yang banyak air ini, konsentrasinya lebih tinggi. Maka akan terjadi proses osmosis tadi. Nah, ini ilustrasi tentang hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Ini apa, ini sel darah nih ya. Ini sel darah merah. Ini ada tekanan osmotik namanya. Kalau dalam osmosis itu ada namanya osmotik. Tekanan osmotik. Itu juga dibagi 3 ya, hiperosmotik, hiposmotik, dan isoosmotik. Itu sama ya artinya. Hiperosmotik ini adalah hipertonis yang punya tekanan osmotik tinggi. Hipostonik ini berarti tekanan osmotik rendah, dan isoosmotik artinya tekanan osmotiknya sama atau seimbang. Nah, apa arti penting osmoregulasi bagi hewan? Perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh hewan itu dapat mengakibatkan perubahan aliran air atau zat terlarut menuju arah yang tidak diharapkan. Artinya itu tadi, kalau diharapkan tadi osmoregulasi tadi kan perpindahan dari kondisi yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tapi kalau tidak adanya osmoregulasi ini, maka itu arahnya akan berubah sehingga tidak memenuhi atau tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Misalnya air di dalam sel epitel tubulus ginjal ya, seharusnya bergerak dari sel tersebut menuju ke pembuluh darah. Akan tetapi karena tekanan osmotik tidak dipertahankan, maka arah aliran air bisa saja menuju ke lumen tubulus ginjal yang selanjutnya dikeluarkan dari ginjal. Hal ini menyebabkan hewan akan kehilangan terlalu banyak air. Ya, yang terjadi adalah hewan akan mengalami dehidrasi. Yang seharusnya air tadi masuk ke darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh, tapi justru karena tekanan osmotiknya tidak dipertahankan, maka air akan justru akan menuju ke lumen tubulus ginjal yang akhirnya dikeluarkan menjadi urin itu kan. Kita masuk osmoregulasi pada hewan yang kategorinya hewan yang hidup di air laut ya. Kebanyakan hewan invertebrata laut itu bersifat osmokonformer. Tadi ya, osmokonformer tadi itu kemampuan menyeimbangkan antara konsentrasi di dalam tubuh dengan konsentrasi yang ada di luar tubuh atau konsentrasi air lautnya. Itu ditandai adanya konsentrasi osmotik cairan tubuhnya yang sama dengan lingkungan hidupnya atau air laut. Akan tetapi hewan ini tidak mempunyai keseimbangan ionik sehingga ion akan masuk ke dalam tubuh hewan. Hewan melakukan pengaturan konsentrasi ion dengan cara mensekresi atau menyerap ion secara aktif. Pada ubur-ubur misalnya ion SO4 atau ion berat akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk meningkatkan daya apung. Pengeluaran ion yang berlebihan melalui organ-organ ekskresi yaitu insang dan ginjal. Sama ya, pada hewan laut juga terjadi osmoregulasi itu diatur dalam ginjal ya. Mamalia laut contohnya lumba-lumba dan paus itu menghadapi masalah pemasukan garam yang berlebihan bersamaan dengan makanannya. Tetapi karena ini hewan tadi memiliki adaptasi yang baik sehingga berevolusi yang menyebabkan hewan tadi dapat mengatasi kondisi tersebut karena adanya ginjal yang dapat menghasilkan urin. Jadi kan lumba-lumba dan paus. Kalau paus ini kan sebenarnya kategorinya itu hewan mamalia kan. Karena itulah dia memiliki masalah itu, menghadapi masalah itu pemasukan garam yang berlebihan ya. Tapi itu bisa diatasi dengan cara kemampuan ginjalnya dalam menghasilkan urin. Artinya garam berlebihan tadi itu akan diolah oleh ginjal menjadi atau dikeluarkan melalui urin. Ini contoh ilustrasi osmoregulasi pada ikan air laut.
Ikan laut itu ikan yang hidup di laut itu mempunyai tekanan osmotik yang lebih kecil daripada lingkungannya, sehingga terdapat kecenderungan garam-garam masuk ke dalam tubuh dan air keluar. Contohnya ini ketika dia minum itu yang masuk itu contohnya unsur-unsur garam, Na+, Cl, Mg, SO4, yang keluar tuh H2O ya, atau mengeluarkan air dari insang misalnya. Tapi yang masuk itu Na, Na+, Cl, Mg+, SO4, itu masuk ke ginjal. Kemudian osmoregulasi pada hewan yang hidup di air tawar. Hewan air tawar itu bersifat hiperosmotik. Berarti hewan tersebut menghadapi dua masalah, yaitu kehilangan garam dan pemasukan air yang berlebihan. Vertebrata dan invertebrata air tawar itu membatasi pemasukan air dengan cara membentuk permukaan tubuh yang impermeabel terhadap air. Walaupun demikian, air dan ion-ion tetap dapat masuk melalui insang. Air yang berlebihan akan dikeluarkan berupa urin. Ini contohnya pada ikan air tawar itu cairan tubuh ikan air tawar itu mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar daripada lingkungannya. Garam-garam itu cenderung keluar. Pengeluaran urin juga menyebabkan pengeluaran ion. Untuk itu hewan butuh pemasukan ion dengan cara transfer aktif. Pada Crustacea itu transfer aktif ion melalui insang. Pada jenis-jenis ikan ya. Kemudian osmoregulasi pada hewan yang hidup di lingkungan air payau ya. Lingkungan payau adalah lingkungan akuatik di daerah pantai yang mirip tempat pertemuan antara air sungai dan air laut. Larva Aedes campestris bersifat hiperosmotik terhadap mediumnya, tapi dengan kadar garam yang tinggi. Cairan tubuhnya bersifat hiposmotik. Kemudian ada osmoregulasi pada hewan yang hidup di lingkungan darat. Masalah yang dihadapi oleh hewan yang hidup di lingkungan air darat atau hewan terestrial adalah kehilangan banyak air. Ya, karena dia tidak berada di air ya. Pada insekta, untuk mengatasi kehilangan air, terdapat rangka luar yang dilapisi lilin yang disebut kutikula. Spirakel yang berfungsi sebagai organ respirasi pada insekta juga dapat menyebabkan pelapisan atau pelepasan air. Untuk mengatasinya, maka insekta mengambil oksigen dengan laju kontinu. Artinya pada insekta inspirasi tidak selalu diikuti oleh ekspirasi. Kalau pada vertebrata darat itu misalnya reptil, entah itu ular, kadal, itu mempunyai kulit kering dan bersisik. Hal ini bertujuan agar tidak kehilangan air dalam jumlah besar. Yaitu kenapa kadal, ular ini memiliki kemampuan dia tahan tidak minum hingga berbulan-bulan ya. Karena memiliki struktur tubuh atau fisiologis tubuhnya yang menyimpan air tadi, sehingga air tadi tidak hilang atau tidak terbuang. Selain itu reptil juga menghasilkan feses yang kering. Ya, ini kemampuan anatomi tubuh reptil ini, dia bisa memanfaatkan air dalam tubuhnya itu walaupun jumlahnya sedikit. Karena apa? Karena memang tidak dikeluarkannya, bahkan menghasilkan feses yang kering. Artinya dia mampu memanfaatkan air tadi walaupun dalam jumlah sedikit dalam tubuhnya. Ini yang menyebabkan hewan-hewan reptil tadi itu bisa bertahan hidup berbulan-bulan tanpa minum ya. Faktor yang mempengaruhi osmoregulasi. Kemampuan osmoregulasi itu tergantung pada yang namanya suhu, musim, salinitas, dan juga ada kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan umur ya. Ya, suhu, musim, salinitas ini berarti faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu adalah kondisi fisiologis ternaknya, jenis kelamin ternak, dan umur. Ya, tadi ada organ yang mempengaruhi osmoregulasi ya, ada ginjal tadi ya, ginjal. Dan juga kalau pada hewan air itu ada insang ya. Pada insang itu sel-sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel klorid yang terletak pada dasar lembaran-lembaran insang. Studi mengenai fungsi dari biokimia insang Teleostei
mengindikasikan bahwa insang teleostei merupakan pompa ion untuk Cl, Na, dan K. Contohnya ini NaCl tadi, itu prosesnya terjadi proses transfer aktif ya. Pelikan laut itu ekskresi penetralan ionik. Berarti NaCl tadi yang masuk ke tubuh itu dikeluarkan melalui urin ya, urinasi. Fungsi insang itu pertukaran oksigen dan CO2 dan juga osmoregulasi. Kemudian ada tadi organ yang mengatur osmoregulasi itu adalah ginjal tadi ya. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air tersebut sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar, sebaiknya pada ikan laut. Ini dimaksudkan untuk ginjal mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar, sebaliknya pada ikan laut. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus proksimal dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal, dinding tubulus ginjal yang bersifat impermeabel atau kedap air. Ini contohnya dia pada ikan air tawar itu ekskresi kelebihan air dan sisa produk metabolit. Tidak ada buang urin ya. Kalau pada ikan laut itu dia ekskresinya itu berupa penetralan ionik. Ada mekanisme menetralkan ionik dalam tubuhnya. Kemudian ada organ yang berkaitan yang mengatur osmoregulasi itu adalah usus. Pada ikan air laut, ikan akan banyak minum sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Sedangkan pada ikan air tawar itu minum sedikit dan usus mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin. Itu perbedaannya ya pada ikan air laut dan air tawar ya. Masih dengan usus itu, setelah air masuk ke dalam usus ikan air laut, dinding usus aktif mengambil ion-ion monovalen. Memang kalau pada ikan air laut itu dia memiliki dinding usus yang mampu mengambil atau menangkap ion-ion monovalen, contohnya Na+, K+, dan Cl. Dan air sebaliknya membiarkan lebih banyak ion-ion divalen, Mg2+, Ca2+, dan SO4. Tetap di dalam usus sebagai cairan rektal agar osmolaritas usus sama dengan rendah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari air yang telah diserap oleh usus kembali ke dalam rektal. Proses minum pada ikan air tawar itu dibutuhkan oleh usus untuk mengambil kembali ion-ion yang hilang melalui difusi dan juga melalui urin. Oke, itu materi kita hari ini. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.